nek makam Sumbang di Mbah Buyut itu ada penjaganya, itu banyak yang tahu dan banyak yang sering melihat malam. Jadi malam itu di kuburan kayak enek macan. Itu cara ngene-ngene Mbah Buyut. Salam budaya. Sumbang itu sederek kali Singonoyo. Informasinya seperti itu. Dari sesepuh kita dulu mengatakan seperti itu. Jadi saudara dan 3 orang bersaudara itu putra dari Ki Tunggul Yudo Senopati Mataram. Tahun 1790 kalau tidak salah. Itu dulu seperti itu. Jadi cerita orang-orang tua itu. Saya agak tahu sedikit masalah sejarah kan dulu-dulu waktu orang-orang tua itu masih hidup, termasuk tokoh-tokoh kelurahan Sumbang ini masih hidup. Orang yang tua-tua itu nek tiap sedekah bumi manganan kan diuraikan sejarahnya Mbah Buyut. Nah, disampaikan ke masyarakat sejarahnya Mbah Buyut termasuk seperti itu. Yang saya hanya tahu sedikit saja bahwa Ki Mertoyudo itu anak dari Ki Buyut Tunggul Yudo. Jadi Senopati Mataram. Tahun 1790. Ya, jadi sebelum tahun 1800 itu punya 3 bersaudara. Yang pertama Ki Singoyudo yang makamnya di Ngruwan Dander. Ki Singoyudo. Ki Singoyudo itu makamnya di Ngruwan Dander. Terkenal itu loh. Yang orangnya karomah. Dulu kata nenek-nenek manuk liwat makame ceblok. Ki Singoyudo. Terus yang kedua Ki Singonoyo Sukojo. Nah, yang ketiga Ki Mertoyudo. Itu 3 bersaudara. Mertoyudo niku nggene pundi? Sumbang. Oh, Sumbang niki. Nah, jadi Sumbang dan Sukojo itu neneknya buyutnya itu saudara. Itu dari cerita sesepuh kita. Soal kebenaran kita wallahu a'lam. Tidak ada bukti sejarah secara penelitian kan belum dari, tapi kan seperti itu sejarah. Paling tidak nih sejarah apapun sedalam apapun itu paling tidak itu kan harus dari masyarakat sekitar ini. Paling tidak cerita masyarakat itu seperti itu. Jadi dan itu terjadi perang termasuk di Bojonegoro, di Gresik, di Jepara, Jawa Tengah itu tahun 1810 kalau tidak salah. Itu terus Ki Mertoyudo diutus ke sini sama bapaknya. Jadi 3 bersaudara disuruh membantu tentara Mataram mengusir Belanda yang di wilayah timur. Di wilayah timur termasuk Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan akhirnya di 3 bersaudara ini ke Bojonegoro. Jadi dulu masih kerajaan Pajang atau apa itu. Di sini kan Rajapesi atau apa? Seperti itu. Singkatnya gitu. Termasuk perjuangannya saudara tertuanya Ki Singoyudo Dander itu perjuangannya termasuk di Sumodikaran dan lain-lain itu. Nah, itu sambungannya gitu. Sing Mbah Mertoyudo ini dan Mbah Singonoyo ini perjuangannya di wilayah daerah Tapelan, terus daerah mana itu Sembung, Tapelan. Makanya daerah ini Tapelan itu kan tapel perang. Tapel perang. Jadi prajuritnya Mbah Singoyudo bersaudara dari Dander itu bersatu dengan Mbah Singonoyo dan Mbah sama-sama bersatu, sama-sama dari konco. Akhirnya ketemu teng Oro-Oro. Saya ini jadi Dingoro. Jadi prajurit 3 bersaudara ketemu di Oro-Oro. Nah, saya ini jadi Dingoro. Jenengan pernah dengar dusun Dingoro? Sampun kula gitu ceritanya. Nah, itu sepintas yang saya paham. Yang saya tahu dan saya dengar. Nah, seperti itu. Jadi perjuangan mereka Tapelan, akhirnya prajurit ketemu di Oro-Oro itu perang bersama di Dingoro. Terus apa nah ya di situ? Nyitik senjata terus karang itu era Retno Ayodumilah nggih Mataram. Mataram. Berarti ada kecocokan cerita
cerita, cuma kan menyambungkan tuh kan sulit. Sambung antara Mbah Buyut sana dan Mbah Buyut sini, sebetulnya itu perjuangan nggak beda seperti zaman sekarang, sama. Jadi tokoh-tokoh kita yang sepuh-sepuh sekarang kan sama-sama berjuang, cuma dulu berjuang bela negara, sekarang kan mungkin berjuang kayak kiai gitu. Ya, podo. Cuma eranya beda, konteksnya beda, tapi ya tujuannya sebetulnya sama. Ya, itu yang terjadi, makanya di Jombang itu akhirnya tahun 1839 setelah zaman Diponegoro kan Mbah Buyut Mertoido itu dulu kan katanya, informasi yang saya dengar, dia juga termasuk prajurit dari Pangeran Diponegoro. Gabung berikut. Gabung, prajurit Pangeran Diponegoro juga termasuk dia itu santri dari Pondok di Lirboyo. Nah, makanya Mbah Buyut itu orang yang ahli bedah dulu. Informasinya seperti itu, dari cerita-cerita orang-orang tua kita itu seperti itu. Terus tahun 1839 itu Mbah Buyut mungkin kan dia pendatang, dia berada di Sumbang ini. Dia seorang musafir. Kan musafir. Zaman dulu karena dia diutus membela daerah Bojonegoro di wilayah sini, akhirnya dia menetap di Sumbang. Menetap di Sumbang, akhirnya setiap hari mungkin untuk kebutuhan makan apa-apa menyatu dengan masyarakat Sumbang. Akhirnya dia merasa dibantu dengan masyarakat Sumbang. Jadi banyak warga sini yang menyumbang bantu perjuangan dia apa-apa. Akhirnya dia diterima sebagai warga masyarakat sini, dan akhirnya dia itu kalau besok suatu saat desa ini akan saya jadikan desa Sumbang. Karena saya berjuang di Bojonegoro, Jongdura, Jepesi, itu banyak disumbang oleh orang-orang, orang sekitar. Akhirnya dia waktu itu menang musuh Belanda, entah di mana menangnya nggak tahu. Dia mengadakan syukuran. Syukuran pertama dilaksanakan itu tahun 1000 bulan Juni tahun 1839. Bulan Juni tahun 1839, yang sampai sekarang itu kita adakan tiap tahun sedekah bumi. Nyadran, panganan. Itu karena apa? Dia banyak disumbang hasil bumi, hasil panen dari warga masyarakat Sumbang. Dinten apa? Nyadran Rebu Kliwon. Syaratnya belek kebu zaman biyen. Kebune kudu cek jopo. Tapi ngatosan kita sih. Sekarang karena kebu wis sulit, apa sulit terus digenti mbek gang. Ora kebu. Lagi digenti mbek mentok. Jadi sejarahnya seperti itu. Akhirnya terus jadi pundene makam Sumbang itu itu kan itu. Dan mesti nanggap wayang kulit di Sumbang. Jadi waktu itu membeli kebu terus nanggap wayang tahun 1839. Akhirnya sampai sekarang kita mengikuti jejak beliau, ya nggak tahu kita sejarah itu gimana orang-orang tua seperti itu. Jadi ya sekitar sudah berapa itu 180 tahun. Sekitar 180 tahun. Terus sangaten ngapunten ndatrengi nggih mbok menawi niki napa niku mboten cocok lan jenengan mendel mawon ten. Niki masalah goib. Napa jenengan nate napa ngrasake to napa ngalami pripun? Mesti kegoiban-kegoiban mriku napa dalam mimpi to napa tepang leluhure bayi niki. Kalau mungkin saya yang sering itu mimpi. Nek makam Sumbang di Mbah Buyut itu ada penjaganya, itu banyak yang tahu dan banyak yang sering melihat malam. Jadi malam itu di kuburan kayak enek macan. Itu cara ngoni-ngoni Mbah Buyut. Dan pernah ada orang yang istrinya meninggal, dia tiap selesai subuh itu langsung ke kuburan. Cek peteng ngerti subuh kita harus ke kuburan tiap hari. Dia itu sampai cerita sama saya, pernah waktu mau doa dia melihat ada macan di dekatnya. Dia tapi sadar, loh iki kuburan di kota, kok enek macan? Oh berarti ini macan goib. Itu saya dengar cerita langsung seperti itu. Jadi Mbah Buyut itu punya punya sorok itu di situ macan. Tapi
Terus nek Mbah Buyut sendiri, saya juga pernah mimpi. Saya itu kan penasaran saya, siapa sih Mbah Buyut itu? Ya, akhirnya saya di situ tawasul. Ya tawasul kita kan kepada Rasulullah, ya, pada Rasulullah, berdoa pada Allah, memohon munajat, ingin tahu sebenarnya Mbah Buyut ini siapa. Terus malamnya saya mimpi, itu gimana sosok Mbah Buyut. Ternyata Mbah Buyut itu betul pakaiannya itu seperti Senopati Mataram. Jadi ada kebenaran. Maksudnya pakaiannya pripun enggak? Pakaiannya seperti Senopati, bahkan Mbah Buyut itu punya gelang, namanya gelang apa gitu, kesaktiannya di situ. Yang sampai sekarang di makam dikubur di sebelah Mbah Buyut. Jadi semua pakaian kebesaran kerajaan. Jadi pakaiannya seperti prajurit itulah. Oh, ya, saya prajurit Mataram itu pakaian seperti itu. Tapi pakaian adat yang menemui saya, Mbah Buyut itu pakaiannya seperti Pangeran Diponegoro. Saya pernah dirangkul, diajak ke ruangan sama dia. Jadi dia tuh ngomong, aku mbahmu Mbah Buyut, aku dirangkul, dia buka kitab. Nah, waktu itu kitab kuning. Aku dijak ngaji di suatu ruangan, dia pakaiannya persis pakaian Diponegoro, punya kuda jaran. Nah, makanya kendaraan jaran itu ya sering orang mendengar suara jaran di mana. Anjir tenang, ingat persis seperti pakaian Diponegoro. Aku dirangkul, terus diajak dibelajari kitab kuning. Dia membaca, merangkul. Itu hanya sekilas saja saya mimpi. Setelah itu alhamdulillah berkahnya aku payu ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sekarang kita berada di Desa Sumbang, Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya sejarah di Desa Sumbang ini termasuk era Kerajaan Mataram ya. Termasuk beliaunya juga adalah seorang pahlawan ketika melawan Kompeni Belanda. Siapa beliau? Yaitu Singo Mertoyudo. Untuk mengikuti cerita yang selanjutnya, mari kita menuju ke lokasi makam beliau ya loh. Oke. Ya, di sini lor tempat makam beliau dimakamkan, yaitu sekarang orang sini yang menyebutnya adalah, biar mudah menghafalnya, adalah Ki Mertoyudo, atau tadi yang diceritakan adalah Singo Mertoyudo. Seperti biasa nanti kita akan masuk dan berdoa bersama tim saya, yaitu Mbah Wei. Oke, kita menuju ke dalam ya lor. Yang yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, seperti biasanya lor, tadi kita doa bersama tim saya Mbah Wei. Tadi sebelum kita masuk ke sini, kita tadi minta izin kepada beliau, Bapak Mudin, yaitu Bapak Lasmiyanto. Banyak cerita yang diberikan kepada kami ya lor, bahwa beliau Ki Mertoyudo ini punya 3 saudara yang keberadaannya ada di Sukorjo, Mbah Singonoyo, dan berada di Sumber Arum, yaitu beliaunya Ki Singo Yudo yang berada di Sumber Arum. Nanti kita akan meluncur ke sana loh. Nanti kita akan menuju ke Sumber Arum. Ya,
Cukup sekian ya lur cerita kami, mungkin ada banyak ucap kata kami atau tingkah laku kami yang di sini yang tidak berkenan bagi warga Sumba. Kami banyak mengucapkan 1000 maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.